Mahesa Jenar melihat segala gerak Samparan dengan terharu. Ia memandang Samparan sebagai seorang anak yang telah hilang dan kini sedang berusaha untuk kembali ke pangkuan kebenaran. Samparan sedang berjuang untuk menebus segala dosa yang pernah dilakukan. Samparan mulai dengan sebuah tusukan ke arah dada Wirosobo. Sebenarnya gerak Samparan cukup lincah dan mantap. Hanya sayang bahwa ia tak dapat menyelaraskan gerakan-gerakan kaki dengan tangannya. Sedangkan Wirosobo ternyata memang seseorang yang berilmu cukup tinggi. Meskipun ia tak dapat mempergunakan kakinya, tetapi dengan gerak tangannya yang tampaknya tidak banyak membuang tenaga, ia dapat menangkis serangan-serangan Samparan, sehingga tusukannya meleset ke samping. Bahkan sekaligus ia siap menghantam lengan Samparan dengan tangkai kapaknya. Cepat Samparan menarik serangannya dan selangkah meloncat ke kiri. Kembali mata tombak Samparan akan mematuk lambung lawannya. Namun Wirosobo cukup cekatan. Dengan tenaganya ia memutar kapaknya untuk menangkis serangan tombak Samparan. Demikianlah pertarungan itu semakin lama semakin bertambah sengit. Samparan telah mengeluarkan hampir segenap ilmunya untuk menundukkan lawannya. Sedangkan Wirosobo, bagaimanapun hebatnya, namun karena ia hanya mampu menangkis serangan lawannya dan hanya mampu menyerang dalam jarak yang sangat terbatas, maka tampaklah ia mulai terdesak. Untunglah bahwa ia memiliki sepasang tangan yang kuat dan cekatan, sehingga pada saat-saat yang sangat berbahaya, ia masih berhasil membebaskan dirinya dari ujung tombak Samparan. Mahesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asem Gede yang menyaksikan pertarungan itu mengikuti dengan perasaan yang tegang. Berbagai macam gambaran membayang di kepala masing-masing. Kali ini pun mereka diliputi oleh kecemasan-kecemasan yang sangat tak menyenangkan. Apalagi Nyai Wirosobo yang tak dapat mengerti persoalan yang dihadapi saat itu. Hatinya menjadi bergolak sedemikian hebatnya, sehingga ia tak berani lagi menyaksikan pertempuran itu. Maka semakin lama semakin jelaslah bahwa Samparan akan berhasil menguasai keadaan. Ia mempergunakan suatu cara yang sangat menguntungkan. Sesaat ia meloncat maju sambil menyerang. Tetapi sesaat apabila serangannya gagal, ia segera meloncat surut menjauhi Wirosobo untuk menghindari serangan-serangannya yang sangat berbahaya. Melihat cara Samparan bertempur, Wirosobo menjadi semakin kalap. Di samping rasa penyesalan yang meluap-luap atas cacat kaki yang dideritanya. Karena itulah, maka cara bertempurnya pun semakin lama semakin menjadi kabur. Sehingga pada suatu saat, dengan gerak tipu yang cepat sekali, tombak Samparan mengarah ke leher Wirosobo. Wirosobo segera mengangkat kapaknya untuk menangkis serangan itu. Tetapi selagi kapak Wirosobo bergerak, Samparan mengubah serangannya. Dengan satu putaran yang cepat, tombaknya mengarah ke perut Wirosobo. Melihat perubahan yang cepat sekali itu, Wirosobo terkejut. Secepat kilat ia mengayunkan kapaknya memukul tombak Samparan. Pada saat yang demikian, kedudukan Wirosobo menjadi lemah sekali. Kalau Samparan menghindari bentrokan itu,
Kemudian dengan perubahan sedikit ia memukul kapak Wirosobo dengan arah yang sama. Maka mungkin sekali kapak itu akan terlempar jatuh. Tetapi pada saat ia akan melakukannya, tiba-tiba terlintaslah di dalam benaknya suatu ingatan bahwa ia tidak benar-benar berhasrat untuk mengalahkan Wirosobo. Samparan datang sekedar untuk membebaskan Mahesa Jenar dari prasangka. Kalau ia betul-betul memenangkan pertarungan itu, maka maksudnya untuk menebus kesalahannya tidak akan berhasil. Ia tidak akan dapat mengembalikan suasana ketentraman rumah tangga Wirosobo yang telah dirusaknya. Malahan mungkin ia akan menyaksikan Wirosobo yang akan merasa sangat tersinggung kehormatannya itu bunuh diri. Bahkan akan disusul pula oleh istrinya. Karena pikiran yang sedemikian, maka sesaat Samparan kehilangan pemusatan pikiran. Sementara itu, waktu yang sesaat itu dapat dipergunakan oleh Wirosobo sebaik-baiknya. Segera ia dapat memperbaiki keadaan. Dengan suatu gerakan yang dahsyat, kapaknya mengayun ke arah kepala Samparan. Samparan tersadar tepat pada saatnya. Tetapi ia tidak lagi dapat menghindar. Segera disilangkannya tombak pendeknya untuk menangkis kapak Wirosobo. Maka terjadilah suatu benturan yang hebat. Ternyata tenaga Wirosobo luar biasa kuatnya. Juga tombak Wirosobo yang dipergunakan Samparan adalah tombak pilihan yang tak terpatahkan oleh kekuatan Wirosobo sendiri. Tetapi tenaga Samparanlah yang tak dapat menandingi kekuatan-kekuatan itu. Sehingga tangannya yang memegang tombak itu tergetar hebat. Dan tombaknya itu meleset lepas dari pegangannya. Mereka yang menyaksikan kejadian itu, darahnya serasa terhenti. Sebab kelanjutannya tentu akan mengerikan sekali. Mahesa Jenar yang sudah dapat meramalkan apa yang akan terjadi, hampir saja meloncat maju untuk mencegahnya. Untunglah segera ia sadar bahwa kalau ia berbuat demikian, akibatnya akan sangat tidak menyenangkan bagi dirinya maupun bagi ketentraman hati Wirosobo. Maka yang dapat dilakukannya hanyalah mengharap suatu keajaiban sehingga apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Tetapi rupanya tidak demikianlah yang terjadi. Tombak Samparan yang disilangkan itu berhasil menyelamatkan kepalanya. Tetapi kapak Wirosobo yang terayun demikian derasnya dan digerakkan oleh kekuatan yang luar biasa itu tidak seberapa mengalami perubahan arah. Maka terjadilah suatu goresan panjang merobek dada Samparan. Terdengarlah suatu keluhan yang tertahan. Samparan terhuyung-huyung surut beberapa langkah. Dari lukanya menyembur darah yang merah segar. Mahesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asen Gede terguncang hatinya melihat peristiwa itu. Telah berapa puluh kali mereka melihat darah yang mengucur dari luka, tetapi jarang mereka mengalami kejadian seperti ini. Wirosobo yang tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa itu memandang Samparan dengan tak berkedip. Dari wajahnya memancar perasaan puas dan dendam sedalam lautan.
Ia merasa bahwa dengan demikian telah terbalaslah sebagian rasa sakit hatinya. Dan ia merasa bahwa tak ada hutang budi kepada siapapun. Samparan yang dadanya terbelah masih berusaha sekuat sisa tenaganya untuk keluar dari ruangan itu. Kedua tangannya ditekankan pada dadanya yang terluka itu. Mahesa Jenar memandangnya dengan penuh haru. Cepat ia menyusul, diikuti oleh Mantingan dan Ki Asem Gede. Tepat sampai di luar pintu, rupanya Samparan sudah tak dapat lagi menguasai keseimbangan badannya. Untunglah bahwa Mahesa Jenar cepat menangkapnya ketika ia hampir saja terjatuh. Dan dengan perlahan-lahan Samparan diletakkan di atas tanah. Meskipun lukanya sangat membahayakan, tetapi wajah Samparan sama sekali tak menunjukkan rasa sakit. Bahkan dengan tenangnya ia memandang Mahesa Jenar, Mantingan, dan Ki Asem Gede berganti-ganti. Kemudian dengan tersenyum ia berkata, "Ki Asem Gede, Ki Dalang Mantingan, dan Ki Sanak Mahesa Jenar, aku sudah berusaha mengurangi kesalahanku. Puaskanlah hatimu. Nah, sekarang biarkanlah aku mencoba menyembuhkan luka-lukamu," jawab Ki Asem Gede sambil mengangguk-angguk. "Tak ada gunanya, Ki Asem Gede," jawab Samparan sambil menggelengkan kepalanya dengan suara sangat pelan. "Biarlah aku coba," desak Ki Asem Gede. Meskipun ia sendiri sudah melihat bahwa hampir tak ada kemungkinan untuk mengobati luka Samparan itu. Kembali Samparan memaksa dirinya tersenyum dan menggeleng perlahan-lahan. "Ki Sanak Mahesa Jenar, sebelum aku mati, baiklah aku katakan suatu rahasia yang ingin kau ketahui. Bukankah sekarang aku tidak perlu takut lagi kepada Lowo Ijo dan kepada siapapun? Maukah kau mendengar?" desah Samparan kemudian. Mahesa Jenar segera merapatkan dirinya, lalu jawabnya, "Aku ingin mendengar, Samparan. Tetapi sekarang bukanlah waktunya. Kau terlalu banyak mengeluarkan darah. Karena itu lebih baik kau beristirahat." Samparan menarik nafas dalam-dalam. "Waktuku tinggal sedikit. Dengarkanlah. Menurut Watu Gunung, Lowo Ijo sekarang berada di Pasiraman, sebuah telaga kecil di seberang hutan Mentau. Desa tempat tinggalnya itu pun bernama Desa Pasiraman pula. Desa itu terletak tepat di tepi hutan. Agak ke barat sedikit terdapatlah hutan yang hampir dipenuhi oleh pohon pucang, sehingga hutan itu pun disebut Alas Pucang Kerep," kata Samparan. Samparan berhenti sebentar. Terdengarlah arus nafasnya semakin cepat. "Beristirahatlah, Samparan. Keterangan itu sudah cukup bagiku," jawab Mahesa Jenar. Samparan berusaha untuk menggeleng. Belum cukup. Di sana Lowo Ijo sedang menggembleng diri. Ia sedang berusaha untuk memulihkan luka-lukanya yang dideritanya ketika ia sedang berusaha mencuri pusaka-pusaka di Keraton Demak.
Lanjut Samparan sangat lemah. Mahesa Jenartaka terkejut mendengar keterangan itu. Kalau demikian, Lawa Ijo inilah yang pernah dilukainya dahulu, pikir Mahesa Jenar. Usaha Lawa Ijo untuk memulihkan diri ternyata sekarang sudah berhasil. Ia selalu berada dalam pengawasan gurunya. Aku belum pernah bertemu dengan gurunya itu. Tetapi seperti apa yang digambarkan oleh Watu Gunung, aku dapat membayangkan bahwa gurunya itu adalah seorang iblis yang jarang ada duanya. Sambung Samparan hampir berbisi-bisi. Mahesa Jenar menjadi tertarik pada cerita Samparan, sehingga ia lupa bahwa ia berhadapan dengan seorang yang luka berat. Maka desaknya tidak sabar. Siapakah nama gurunya itu? Ia adalah seorang yang mempunyai kesaktian luar biasa. Namanya Pasingsingan. Pasingsingan? Ulang Mahesa Jenar, terkejut bukan alang kepalang. Mahesa Jenar pernah mendengar nama itu dari gurunya, baik Sesiti Jenar maupun Ki Ageng Pengging Sepuh. Tetapi tokoh ini sama sekali tak digambarkan sebagai seorang tokoh yang aneh dan sakti. Tetapi yang didengarnya, Pasingsingan adalah seorang yang luhur budi, seorang penolong yang tak pernah memperkenalkan wajah aslinya, karena ia selalu memakai topeng. Hanya karena topeng itu dibuat sedemikian kasarnya dan jelek, maka Pasingsingan digambarkan sebagai seorang yang berwajah menakutkan. Adakah suatu peristiwa yang terjadi sehingga tokoh itu berbalik diri dari lingkungan putih ke lingkungan hitam? Tetapi sementara itu Samparan telah mulai berbisik lagi. Beberapa waktu yang lalu, Lawa Ijo pernah dilukai oleh seorang senopati Demak. Waktu itu ia sedang berusaha untuk mendapatkan pusaka. Mendengar cerita ini, Mahesa Jenar semakin tertarik. Kisana, dalam lingkungan golongan hitam terdapat suatu kepercayaan bahwa barang siapa memiliki pusaka yang mereka perebutkan adalah suatu pertanda bahwa orang itu akan dapat merajai seluruh golongan hitam. Dengan demikian, akan cukup kekuatan dan dukungan bila pada suatu saat mendirikan suatu pemerintahan tandingan yang kekuasaannya akan dapat menyaingi kekuasaan Demak. Suara Samparan menjadi semakin perlahan-lahan, tetapi masih cukup jelas. Sedangkan Lawa Ijo atas petunjuk Pasingsingan akan mencuri langsung pusaka asli yang menurunkan sepasang pusaka yang diperebutkan itu. Lanjut Samparan. Apakah wujud dan nama-nama pusaka itu? Tiba-tiba Ki Asem Gede menyela. Samparan menarik nafas untuk mengatasi denyut jantungnya yang semakin memburu. Pusaka-pusaka itu berupa keris, seekor naga bersisik 1000, dan sekeris lainnya berlekuk 11 dengan pamor yang memancarkan cahaya kebiru-biruan. Nogososro dan Sabu Inten, potong talang mantingan mengejutkan. Iya, demikian mereka menyebut namanya
Nogososro dan Sabu Inten. Tetapi yang sepasang yang mereka perebutkan itu masih meragukan. Pasingsingan mengira bahwa Kris itu hanyalah keturunannya saja, sedangkan yang asli masih berada di keraton. Untunglah bahwa pada saat Lowo Ijo akan mencuri pusaka-pusaka itu, ada 2 orang prajurit terlepas dari pengaruh sirapnya yang terkenal. 4 orang anak buah Lowo Ijo terbunuh, sedangkan Lowo Ijo sendiri terluka di bagian dalam dadanya. Jelas Samparan. Sekarang Mahesa Jenar semakin bertambah yakin bahwa Lowo Ijo yang berusaha memasuki gedung perbendaharaan itulah yang dimaksud oleh Samparan. Untunglah bahwa ada orang-orang seperti kedua prajurit itu. Alangkah gagahnya. Kemudian Lowo Ijo dapat mendengar bahwa kedua prajurit itu bernama Ronggo Tohjoyo dan Gajah Alit. Tambah Samparan. Sekarang Ki Asem Gede dan Mantingan yang terperanjat. Ronggo Tohjoyo adalah Mahesa Jenar. Jadi kalau demikian, Mahesa Jenar pernah bertempur, bahkan melukai Lowo Ijo. Dengan tak mereka sadari terloncatlah sebuah pertanyaan dari mulut Ki Asem Gede. Jadi, anak emas pernah melukai Lowo Ijo? Mendengar pertanyaan ini, Mahesa Jenar menjadi bimbang sebentar. Samparan yang meskipun dalam keadaan parah, tampak wajahnya berubah hebat mendengar pertanyaan Ki Asem Gede itu. Ia menyebutkan bahwa yang melukai Lowo Ijo adalah Ronggo Tohjoyo dan Gajah Alit. Tetapi kenapa Ki Asem Gede bertanya kepada Mahesa Jenar? Mahesa Jenar menangkap perubahan wajah Samparan. Pikirannya mengatakan tak baik orang yang pada saat-saat terakhir masih menyimpan teka-teki. Karena itu, ia menjawab pertanyaan Ki Asem Gede. Tetapi jawaban ini ditujukan kepada Samparan. Samparan, barangkali kau heran, bahkan mungkin tidak percaya, tetapi biarlah aku beritahukan kepadamu supaya kau percaya, supaya kau menjadi jelas. Akulah Ronggo Tohjoyo yang kau maksudkan tadi. Memang aku pernah bertempur dan melukai Lowo Ijo di halaman dalam Istana Demak. Karena itulah aku akan selalu mencarinya. Belum lagi Mahesa Jenar selesai berkata, tiba-tiba dilihatnya mata Samparan yang tenang itu membasah. Lalu kata-katanya terputus-putus. Jadi, inikah pahlawan itu? Berbahagialah aku dapat bertemu dengan Tuan. Nah, Tuan Ronggo Tohjoyo, mudah-mudahan usahaku yang kecil ini dapat mengurangi dosa-dosaku. Akhirnya hendaklah Tuanku ketahui bahwa Pasingsingan berpendirian apabila keturunan dari kedua pusaka itu saja mempunyai kekuatan yang demikian hebatnya, apalagi pusaka-pusaka aslinya. Sejenak kemudian wajah Samparan menjadi tegang. Beberapa kali ia berusaha menguasai jalan pernafasannya. Tetapi bagaimanapun
keadaannya bertambah parah. Darah masih mengalir dari lukanya. Tiba-tiba sebagai seorang tabib tersadarlah Ki Asem Gede bahwa ia harus bertindak secepatnya untuk menyelamatkan jiwa Samparan sampai kemungkinan yang terakhir. Adimantingan, mari kita angkat Samparan ini ke Gandok Wetan. Barangkali ada suatu cara untuk mengobatinya, kata Ki Asem Gede kepada Mantingan. Mendengar kata-kata itu, segera Mantingan bangkit dan siap bersama-sama Ki Asem Gede mengangkat Samparan. Dengan senyuman yang sayu, Samparan berbisik perlahan, "Terima kasih Ki Asem Gede. Tetapi masih ada suatu rahasia lagi yang perlu Tuan ketahui, Ronggo Tohjoyo. Besok pada bulan terakhir tahun ini akan ada suatu pertemuan para sakti dari aliran hitam untuk menilai ilmu masing-masing dan sekaligus mencari seorang tokoh sebagai pemimpin mereka. Kecuali kalau sebelum itu seseorang di antara mereka dapat membuktikan bahwa ia telah memiliki pusaka Naga Sasra dan Sabu Inten. Dalam hal ini maka mereka hanya menentukan urutan hak saudara tertua dari setiap gerombolan." Kemudian denyut jantung Samparan turun dengan cepatnya. Wajahnya pun menjadi semakin pucat. Meskipun demikian, ia masih berusaha untuk melanjutkan ceritanya. Bulan terakhir tahun ini, tepat pada saat purnama naik, di lembah tanah Rowo-Rowo akan hadir dalam pertemuan itu antara lain Lowo Ijo dari Mentau, sepasang uling dari Rawa Pening sebagai tuan rumah, yaitu uling kuning dan uling putih, suami istri Simorodro dari Gunung Tidar, Joko Soko bajak laut yang berbajah tampan dari Nusa Kambangan yang mendapat julukan ular laut. Sebenarnya Samparan masih akan berkata, menyebut beberapa nama lagi, tetapi ia sudah terlalu lemah. Sudahlah Samparan, jangan pikirkan semua itu. Tenangkanlah dan beristirahatlah, potong Ki Asem Gede. Samparan tersenyum buat terakhir kalinya. Ia menarik nafas panjang, dan sesudah itu terhentilah denyut jantungnya. Mereka yang menyaksikannya untuk sesaat menundukkan kepala masing-masing dengan rasa haru. Perlahan-lahan tubuh itu kemudian diangkat dan diletakkan di atas balai-balai di Gandok Wetan. Tetapi wajahnya sekarang tidak lagi membayangkan kejahatan seperti yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Wajah itu kini bagaikan kotak kaca yang sudah dibersihkan isinya dari kotoran-kotoran yang semula memenuhinya. Kemudian Ki Asem Gede segera memanggil beberapa orang pelayan dan murid-murid Wirosaba. Mereka meminta merawat mayat Samparan, mayat seorang yang pernah menggemparkan pucangan dengan kejahatan-kejahatan. Selain itu, kepada murid-murid Wirosaba, bahkan kepada Nyi Wirosaba, Ki Asem Gede minta supaya tidak mengatakan suatu apapun tentang peristiwa Samparan dan kawan-kawannya kepada Ki Wirosaba. Maka Samparan adalah satu-satunya di antara kelima dari gerombolannya
yang mendapat penghormatan terakhir pada saat penguburannya. Pengorbanan Samparan sebagai penebus dosa tidaklah sia-sia. Untuk beberapa lama, Ki Wiro Sawa dapat menikmati ketentraman hidupnya kembali di samping istrinya yang setia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.